Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Apa kabar Pisces? Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Nah, kali ini pembahasannya sesuai dengan permintaan para subscriber atau sahabat tercinta dari Penenang Jiwa. Dan kali ini ada pertanyaan di mana di sini mengenai pertanyaan selanjutnya dari kalau kemarin kan pembahasannya mengenai ciri-ciri jodohnya dan apakah orang masa lalunya atau orang barunya yang dipilih juga ya kan. Nah, kali ini mengenai kelanjutan dari yang kemarin ya. Dan di sini pastinya berbeda pertanyaan ya. Dan di sini mengenai pertemuan dengan jodoh, di mana tempatnya dan ceritanya itu bagaimana untuk hal-hal yang lainnya seperti itu ya. Kita lihat sama-sama untuk Pisces seperti apa perjalanan cintanya. Ini untuk yang single aja ya. Kalaupun untuk yang berpasangan, saya rasa kayak masih belum ya. Mungkin ada juga yang masih mau mendengarkan di sini, tidak masalah. Mungkin ada yang sudah jadi pasangannya tiba-tiba punya cerita masa lalu yang sama. Kok bener gitu. Nah, di sini Pisces kita akan buka energinya untuk pertemuannya di mana dan bagaimana ceritanya. Oke. Kata Palu. Semoga energinya resonate dengan Pisces ya. Oke. Ada beberapa kartu di sini. Oke, ini orang masa lalunya. Sekarang orang baru. Orang dua ya. Oke. Sebentar dulu ya. Hai Pisces. Oke, lanjut ya. Maaf ya tadi lagi terputus sebentar. Lanjut di sini untuk mengenai pertemuan dengan jodohnya di mana, apakah dengan orang masa lalu di mana, dengan orang baru di mana gitu ya. Kita lihat di sini energinya, saya rasa pertemuannya itu di suatu tempat. Mungkin tempat ibadah, tempat bekerja, tempat sekolah, atau di sebuah taman pertemuannya ya. Mungkin waktunya ada waktu yang pagi sore, ada pagi dan sore hari ya untuk orang yang masa lalu, atau bisa di sini malam. Bertemunya juga dikenalkan sama seseorang, mungkin dikenalkan sahabat atau teman seperjuangan seperti itu ya dengan orang masa lalunya. Atau mungkin memang dimana saat Pisces bekerja gitu ya, mungkin ya di tempat pekerjaan. Nah, ini. Dan di sini dengan orang barunya
Saya rasa hubungannya Pisces dengan orang barunya di sini energinya cukup besar juga ya. Kalau dengan orang baru, pertemuannya itu mungkin di sebuah pantai, dikenalin sahabatnya juga ya. Tapi kalau yang ini saya ndak ada untuk dikenalin sahabatnya, tapi lebih kayak ke kenal sendiri gitu ya, cari sendiri. Bisa di masa lalunya dulu cari sendiri. Dan di sini dengan orang barunya dikenalkan oleh sahabat dari teman kerja, teman seperjuangan, dimana di sini dijodoh-jodohin, dicomblangin sama temen ya, atau memang mungkin pertemuannya dalam suatu perjalanan, suatu tempat ya, tempat dimana mungkin bertemu itu ya, saat lagi bekerja mungkin seperti itu, papasan atau gimana gitu ya. Pertemuannya di sini kayak kenalan, bertukar nomor, terus ngobrol, dikenalin sahabat gitu ya. Pokoknya hal-hal yang pernah dilakukan. Mungkin pasangannya kalau perempuan bekerja di bagian bidan, kandungan, di bagian kandungan ya, bisa bidan, dokter kandungan seperti itu kalau orang barunya, atau orang yang berdilin saat ini dengan Pisces seperti itu ya. Dan lain halnya di sini dengan orang masa lalunya, di sini bertemu, dia bekerja di bidang mungkin bidang spiritual, supranatural, atau dengan seseorang ini di kebun gitu ya, mungkin saat lagi liburan wisata atau gimana, nggak tahu, tapi pastinya dengan seseorang ini nggak asing lah ibaratnya tempatnya. Nah, di saat-saat tertentu ini ceritanya ya, bagaimana ceritanya? Lanjutan ceritanya di sini adalah pertemuannya dengan orang baru ataupun orang lama. Antara si Pisces dengan seseorang masa lalu, pertemuannya itu tiba-tiba aja ya, seperti air mengalir gitulah ya. Dan di suatu waktu, mungkin saat lagi sekolah, bekerja, atau lagi apa ya, aktivitas apa seperti itu ya, ada sebuah hal dengan seseorang ini, dikenalin lah ya, mungkin teman seperjuangan atau teman apa gitu ya, melihat ketertarikan dari Pisces seperti itu. Dan orang ini juga melihat atau tertarik pada Pisces di awal. Tapi nyatanya semua hal-hal yang dilakukan oleh si dia dari Pisces itu kayak gimana ya, perasaannya kayak ngalir gitu ya, ngalir gitu aja. Dan dia juga pernah berusaha mendapatkan si Pisces. Dalam semua perjalanannya dia berusaha mengambil hatinya Pisces pelan-pelan. Tapi kenyataannya di sini Pisces memberi jarak kepada dia, suka emosi sama dia. Hanya sebatas seperti orang yang tiba-tiba aja gitulah ya. Dan di sini mungkin dari afirmasi, manifestasi, mungkin doa-doanya si Pisces bertemu dengan seseorang ini memang udah didoain dari awal gitu ya, diharapkan dari awal seperti itu. Atau mungkin seseorang ini berdoa untuk bertemu dengan Pisces. Dan saya rasa mungkin rumahnya ada yang di bagian dekat sungai, dekat air terjun seperti itu. Pokoknya dekat perairan gitu ya, jembatan mungkin ya. Tapi saya rasa kalau jembatan
lebih ke dekat sungai gitu ya, terus ada taman-tamannya seperti itu, banyak kebunnya gitu ya. Ini orang masa lalu. Dia juga bertemu dengan Pisces itu ada waktu-waktu tertentu, kadang malam, pagi, sore, setiap hari gitu ya. Dia selalu stalking juga, berharap dengan si Pisces dari dulu ya. Sudah lama banget berharap sama Pisces. Dan si Pisces orangnya cuek banget ya. Dia kayak pura-pura jalan gitu ya, pura-pura ngintip, pura-pura sibuk seperti itu. Tapi dia selalu memantau Pisces seperti itu. Dia orangnya datang dan pergi aja gitu aja. Nggak serius-serius amat sih sama Pisces gitu. Nggak tahu kenapa dia nggak serius banget. Mungkin dia ngelihat Pisces itu kayak ketertarikannya masih kurang gitu lah ya, karena kecuekannya Pisces terhadap orang masa lalu ini membuat dia itu kayak ilfil gitu lah ya, sampai dia berpura-pura sibuk, pura-pura apa seperti. Tapi dia ada sih ketertarikannya itu masih 50-50 lah ya. Dan saya rasa orang ini sebenarnya datang dan pergi hanya ingin sesuatu aja dari Pisces. Mungkin ingin sesuatu dari apa yang Pisces miliki, apa yang Pisces kerjakan, ketertarikan dari fisik aja gitulah ibaratnya. Bahkan ketertarikan dari materi, memanfaatkan seperti itu. Itulah orang masa lalunya dulu ya. Kalau orang barunya di saat ini, sebenarnya dengan pertemuannya sama Pisces di sini, dia kayak orang yang happy banget gitu ya, seneng gitu ya. Dia sampai ngomong sama teman-temannya, aku ketemu sama ini loh, aku suka loh sama dia ganteng, dia cantik, dia oke lah, dia jabatannya oke lah, dia gini, pokoknya serba dia omongin si Pisces gitu sama dia gitu ya. Bahkan di sini dia pernah ngerasa dikecewakan oleh orang masa lalunya, dan dimana dia juga ngerasa dengan kedatangannya Pisces itu membawa dia nyaman kayak gitu ya, merasa dihargai, merasa dicintai, pokoknya hal-hal yang tidak terduga yang belum pernah dia rasakan dari orang lain. Nah itulah yang membuat dia kayak ngerasa Pisces orangnya romantis ya ternyata gitu, beda dengan pasangan yang sebelumnya kayak gitu. Dan di sini juga dia banyak berharap banget sama Pisces gitu ya. Pikiran dia itu kayak ada sebuah omongan, mungkin omongan dari pikirannya dia sendiri, dari nafsunya dia sendiri, sampai dia itu kayak berpikir gue suka deh sama si Pisces karena Pisces itu orangnya asik gitu loh, gue bakal beri cintanya gue harap cintanya gue bisa dibalas sama Pisces kayak gitu. Dia berharap banget ya sama Pisces, sampai dia hanya bisa mendengarkan hal-hal positif dari Pisces itu. Misalkan Pisces ngasih arahan, harus gini, kayak dia itu dengerin, oke, aku terima energinya itu, aku terima hal-hal positif yang lo kasih tahu ke gue kayak gitu. Dan di sini dia juga merasa kayak ngerasa Pisces itu peka sama dia. Sebenarnya Pisces itu tahu apa yang dirasakan sama dia, udah tahu semuanya. Hanya saja di sini dia berpikir positif ya. Walaupun Pisces memiliki pikiran pandangan yang mengenai hal-hal overthinkingnya Pisces sendiri gitu ya. Tapi di sini dia udah tahu semua.
pemikirannya dia itu lebih kayak orang yang, oh ternyata Pisces itu tidak seperti yang aku kira gitu ya, orangnya welcome banget, orangnya surprise banget gitu ya. Bahkan di sini dia memiliki ketertarikan yang cukup besar kepada Pisces karena kebaikannya Pisces, perhatiannya Pisces, sehingga membuat dia tuh ingin mendekat terus menerus seperti, wow, lagi kelepak-kelepak lah ceritanya. Dia nggak mau kehilangan Pisces itu, makanya di sini dia kejar Pisces walaupun dia sudah merasakan rasa kecewa gitu. Dia ingin bahagia dengan Pisces, dia ingin membangun hubungan dengan Pisces. Karena apa? Karena dirasa Pisces orang yang bisa paham dengan keadaannya dia di masa lalu, paham dengan hal-hal yang dia rasakan selama ini gitu ya, perasaannya dia seperti itu. Dia bahagia banget loh sama Pisces. Dia benar-benar orang yang kayak, so sweet banget sih lo Pisces, lo bener-bener bikin gue nggak bisa berkata-kata deh, sampai dia ngiler gitu loh. Kalau cowok ya, nah kalau cewek beda lagi. Kalau cewek udah deh, lo sama gue aja, gue mau kok dinikahin sama lo karena lo orangnya romantis, orangnya asik gitu. Sampai-sampai Pisces itu berpikir kayak, ih gak banget. Kayak sok-sok ilfil tapi aslinya mau gitu loh, kayak malu-malu kucing lah ya. Pisces itu orangnya malu-malu kucing, malu-malu tapi mau itu ibaratnya. Nah di sini bermulanya cinta yang menjadi jodohnya si Pisces ya. Kita lihat energinya Pisces dengan energi oracle-nya. Di sini ada The Hermit Citra. Lalu ada apa lagi? Wah, ada Emotional Maturity. Ada dua ya. Ada Reshift, ada Creation. Ada dua lagi karena di sini udah cukup satu. Ada Duality. Sebenarnya kalau aku rasa di sini Pisces itu lebih banyak kayak dia itu kayak gimana ya, kalau di bottom of the deck-nya Pisces itu kayak orang yang ibaratnya apa ya, hanya sebatas memberi harapan gitu ya. Kalau pria ya, hanya sebatas memberi harapan kepada sosok ini, tapi tidak sungguh-sungguh. Dan di sini juga dia kayak orang yang nggak berusaha untuk mengambil hatinya mereka gitu, karena ngerasa masih nggak berharap gitulah ya. Sebenarnya ada harapan, ada harapan di sini. Dia memberikan salah satu cinta kepada mereka. Nggak tahu yang mana yang dipilih sebenarnya. Cuman di sini usahanya dia nggak terlalu yang menampakkan diri gitu ya, menampakkan bahwa benar-benar suka dengan salah satunya seperti itu. Hanya saja di sini dia berdoa dan bermimpi untuk bisa mendapatkan sosok yang lebih baik. Dan di sini dia sudah mendapatkan sosok itu. Dari pikiran-pikirannya dia sudah punya ide lah, punya cara untuk bisa mendapatkan orang ini. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dengan seseorang ini membawa perubahan bagi dirinya. Nah, yang dipilih ini apa? Orang lama atau orang baru? Tapi yang pasti di sini orang baru yang dipilih sama Pisces. Kenapa kok orang baru? Karena di sini dia merasa
orangnya happy gitu ya, dia happy pembawanya bagi Pisces ya. Dia juga punya pengalaman sama-sama disakiti, sama-sama dibohongi kayak gitu, bahkan harapannya besar, dewasa, bahkan juga di sini perasaannya peka, sosok yang sangat sensitif juga, dan dia juga punya perasaan yang sama dengan sebenarnya Pisces tahu ya, Pisces tahu kalau dia suka sama Pisces, dan Pisces tahu masa depannya kayak gimana sama dia. Masa depannya itu sangat membahagiakan di sini, dan dia ingin menikmati cintanya bersama karena di sini memiliki sebuah kekuatan. Dia adalah sosok yang kuat, sosok yang nggak mudah rapuh gitu ya, nggak patah semangat, dan walaupun emosionalnya tinggi tapi dia masih mau bekerja keras. Dia adalah pelabuhan terakhirnya bagi si Pisces kayak gitu ya. Sosok yang dicari selama ini adalah sosok yang baru dibandingkan sosok yang lama. Kalau sosok yang lama kayak rasa dia nggak suka gitu ya. Kalau sosok yang lama ini hanya sebatas kenangan masa lalu aja gitu ya. Dan di sini ada achievement ini, ibaratnya kalau achievement ini lebih kayak ke orangnya memang sukses ya, lebih sukses daripada si orang baru ini, dan dia merasa orang lamanya ini dengan orang barunya ini kayak intelek gitu ya, apa ya, cerdas, pintar gitu ya, orangnya pandai gitu. Dia tahu kok, dia tahu banget gitu, punya skill development ini ibaratnya punya banyak kreasi, keterampilan, punya skill lah ya. Dan orang masa lalunya ternyata pergi dari dia, mungkin sudah terpisah dengan orang masa lalunya. Kenapa? Karena mungkin belum jodoh aja. Dan di sini juga ada care ini lebih kayak ke apa ya, bisa dibilang pesonanya itu menarik dia gitu ya. Jadi hanya karena kecantikan atau ketampanan aja yang terlihat seperti itu. Dan di sini ada opportunity itu lebih banyak mengenai sebenarnya si Pisces tahu dia mau cari kesempatan sama Pisces gitu ya, karena dirasa Pisces adalah orang yang sukses seperti itu ya, dan dia ingin berbicara empat mata, ingin kembali gitu ya. Dan shadow work ini kayak apa ya, dia bekerjanya kegelapan. Shadow work, bekerja di kegelapan, artinya pekerjaannya dia nggak jelas gitu ya, karena nggak mau si Pisces itu, karena dia terlalu banyak ide, dia terlalu banyak jalan, suka berubah-ubah, suka cemas, terlalu pekerja keras, sensitif, hanya sebatas teman ya, itu yang dirasakan oleh Pisces. Dan di sini ada Sikstrat ini ibaratnya Pisces selalu mencari kebenaran dalam hal-hal yang dia temui,
dari orang masa lalunya maupun orang baru. Tapi lebih banyak di sini dia menemukan sesuatu dari orang masa lalunya itu adalah hal-hal positif ya, dibandingkan orang barunya. Orang barunya lebih banyak dapat gosip dari apa ya, orang barunya ini, teman-temannya orang barunya ini dapat gosip yang nggak enak mungkin ya, atau dapat gosip yang memang membuat dia itu kayak banyak dibicarakan keluarganya, kayak gitulah, ada ketertarikan seperti itu. Dan emotional maturity ini ada kematangan, kedewasaan emosional, kedewasaan emosional. Memang sih apa namanya ya, Pisces ini mencari orang yang sangat dewasa, dalam artian Pisces itu berpikir secara dewasa ya, nggak yang sembarangan. Walaupun di sini dia orangnya pekerja keras, tapi kalau nggak dewasa sama halnya percuma itulah bagi Pisces. Tapi di sini dia juga dengan orang barunya juga melihat apa ya, sisi di antara kehidupannya si Pisces ini, si pasangannya Pisces ini yang orang baru. Dia ngelihat dia sangat dewasa, lebih dewasa, sama-sama dewasa gitu ya, sama-sama dewasa. Makanya di sini Pisces ngerasa bingung mau pilih yang mana itu, karena yang dilihat di sini orang masa lalu dengan orang barunya sama-sama memiliki kedewasaan mental, kedewasaan dalam bekerja keras atau hal-hal pribadi yang lainnya gitu. Dan di sini ada reshift di sini menerima mendapatkan sebuah kejutan. Di sini yang tidak terduga adalah orang masa lalunya di sini berusaha untuk mendekati Pisces dengan cara yang tidak lazim lah ya, memberikan sebuah kejutan dengan hal-hal yang magic lah, black magic gitu ya ibaratnya. Dan tetapi sebaliknya di sini dengan orang barunya lebih banyak kejutannya dengan ide-idenya dia gitu ya, dengan memberikan sebuah kabar baik seperti perubahannya seperti itu. Beda dengan orang masa lalunya. Kalau orang masa lalunya itu lebih banyak hal-hal yang mengecewakan dia, hal-hal yang nggak jelas gitulah ibaratnya, kejutan yang nggak pernah jelas, apaan sih kayak gitu. Pisces nggak suka yang aneh-aneh gitu. Dan di sini ada creation, ada penciptaan atau kreativitasnya atau bisa dibilang karya. Di sini orang masa lalunya hanya berkarya mengenai apa yang dia lihat dalam lingkungan sekitarnya. Dan saya rasa di sini kalau yang orang barunya berkaryanya dengan membawa perubahan baru ya, perubahan baru, pemikiran baru, pandangan baru, hal-hal yang baru, kehidupan baru, seperti membawa suatu ibaratnya ya pencerahan baru lah ya, sesuatu hal yang baru, kreasinya tuh hal-hal yang baru, ide-idenya dia, ide liarnya dia itu banyak hal-hal yang mengejutkan bagi Pisces gitu ya, kayak wah ternyata cerdas ya orangnya, kayak gitu loh. Pisces suka sama orangnya kayak gitu. Di sini ada duality atau dualitas, apa ya ibaratnya dualitas ini ya, bisa dibilang dualitas itu orang yang
peka berkomunikasi dengan berbeda orang ya. Ya, saya rasa kalau dualitas dalam hal-hal sini mengenai apa ya, ibaratnya ya, mengenai saling berkomunikasi dengan satu sama lainnya kayak gitu. Perasaannya lebih kayak lebih banyak kepada orang baru dibandingkan orang masa lalu. Kalau orang masa lalu itu dia perasaannya selalu tahu kalau dia itu selalu datang dan pergi, ego yang dikendalikan oleh mereka gitu ya. Dan dengan orang barunya di sini dia perasaannya tuh lebih dekat kayak gitu, perasaannya itu nyambung kayak gitu loh, kayak perasaannya itu kayak ngikut, kayak gimana ya, kayak sinkron kayak gitu loh, ibaratnya punya perasaan yang dalam, sama-sama memiliki perasaan antara dia dengan si Pisces seperti itu. Perasaannya itu jadi nyatu kayak gitu ya. Kalau misalkan dianya ngerasa cinta sama si Pisces, dianya juga sama, Pisces juga sama, ngerasain perasaan yang sama-sama memiliki perasaan cinta dengan orang barunya. Jadi di sini Pisces itu lebih banyak memilih orang barunya dibandingkan orang masa lalu. Karena apa? Karena dia tahu kalau orang masa lalunya itu bukan orang yang baik kayak gitu, tapi lebih memilih orang barunya saat ini. Karena dirasa dia sudah dipatahkan semangatnya dengan orang masa lalunya. Nah, orang barunya ini ngerasa kayak Pisces adalah seseorang terakhir yang dia lihat, yang dia temui. Dan disinilah Pisces ingin memberikan sebuah kejutan kepada si orang baru ini. Karena apa? Karena dirasa Pisces itu adalah sosok yang bisa memberikan kejutan-kejutan baru dalam hidupnya dia kayak gitu. Pokoknya so sweet banget nih ya. Kalau aku rasa energinya lebih banyak hal-hal yang positif ya, yang dirasakan energinya. Nah, keputusannya itu ada di Pisces semuanya ya, karena kita nggak mau yang istilahnya ngatur Pisces bahwa udah deh Pisces kamu pilih orang masa lalu aja atau orang baru aja kayak gitu, kan membingungkan juga buat Pisces. Jadi biarlah keputusan itu ada di Pisces aja, karena di sini hanya sebatas membaca energi gitu ya. Pastinya Pisces lebih tahu lah mana yang terbaik buat pilihannya Pisces seperti itu. Dan saya rasa mungkin pembacanya dengan yang sebelumnya agak berbeda ya pembahasannya, karena di sini dirasa dengan orang barunya membawa hal-hal positif dibandingkan orang masa lalunya. Kalau orang masa lalunya di sini lebih banyak ada hal black magicnya dibanding hal-hal yang pure apa adanya seperti itu. Oke, terima kasih buat Pisces. Jangan lupa buat Anda yang menyaksikan readingan ini, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.